Oke, Mbak Yuli, ini kan corona nih terus menjadi bahan pembicaraan, bahkan jumlah Iya, korbannya iya. juga bertambah, ya kan, jumlah yang meninggal juga bertambah dan seterusnya. Tapi sementara yang yang sebenarnya rentan dan jarang banyak dibicarakan itu adalah anak-anak selain orang Anak-anak. tua. Itu menurut Mbak Yuli gimana overview-nya? Ya, memang penularannya kan karena usia tumbuh kembang itu kenapa disebut sebagai kelompok yang harus mendapat perlindungan khusus. Mm-mm. Salah satunya karena dalam pertumbuhan itu ada tumbuh kembang fisik motorik. Nah, Mm-mm. ketika bicara fisik motorik berarti kan organ-organnya juga dalam proses tumbuh. Nah, ketika proses tumbuh sering mengalami yang namanya growing pain. Hmm. Nah, kalau orang Jawa suka bilang eh, lesoh gitu kan, sakit karena arep gede, mau besar. Nah, Hmm. mau besar itu selalu diikuti sakit. Nah, growing pain ini terjadi pada tahap-tahap masa sebelum sampai usia sebelum 17 tahun. Kalau orang bilang di sini akil balik. Nah, itu akan mengalami masa sakit secara secara normal biologis. Nah, masa ini loh dari 0 sampai 17 Hmm. ketika terpapar kondisi yang buruk. Nah, ini dia double bebannya. Anak-anak mengalami double burden. Sakit secara biologis dia normal karena tumbuh, ketambahan paparan dari luar. Maka itu anak-anak harus dijaga proses tumbuh kembangnya karena rentan atas double burden tadi, beban dia tumbuh aja udah sakit, ketambahan dari luar. Ini yang Ya. jadi soal. Ya, Mbak, sekarang ini kan beberapa beberapa kali kita dapat kabar bahwa anak-anak dan balita itu salah satu yang menjadi korban terpapar virus corona. Ya, Ya, kalau menurut Mbak Yuli, bagaimana masyarakat harusnya melihat fenomena itu? ini sering nggak disadari ya orang dewasa ini ada kecenderungan carpe diem bahasa Jawanya ya. Bahasa Hmm. Indonesianya itu semaunya, suka-suka, tapi tidak melihat resiko yang akan dialami oleh kelompok yang paling rentan, salah satunya Hmm. anak-anak. Orang dewasa mampu keluyuran ke sana kemari, orang biasa mampu berkumpul. Anak-anak dilarang. Anak-anak stay at home, tapi orang tuanya tidak stay at home. Lah, orang tuanya mungkin usianya masih usia yang cukup sehat ya, antara umur 18 sampai 55 nah rentan rentan umur yang masih sehat, tidak Hmm. mudah kena. Kalaupun kena dia nggak terasa apa-apa simptomaisnya. Nah, ketika pulang dia bersentuhan dengan anaknya nah ini tadi orang dewasa tidak berpikir di bahwa dia carrier terhadap Hmm. kelompok rentan. Ini yang penting dipahamkan. Nah, anak-anak sekali lagi menjadi korban. Dia tidak boleh ngeluyur, dia tidak boleh berkerumun. Tapi coba kita lihat siapa yang sering berkerumun, siapa Hmm. yang sering bikin acara-acara di luar rumah. Terus dia pulang, mereka tidak merasakan sakit, tapi anak-anak yang akan duluan kena. Iya. Ini yang memprihatinkan. Nanti ditambah lagi misalnya anak-anak belum bisa merasakan atau belum bisa mengeluh ya tentang apa Betul, yang sekali. dirasakannya. Makanya kadang-kadang kalau kita sebagai orang tua harus menebak-nebak nih, anak saya sakit apa. Justru hal-hal itu yang sering tidak dipahami oleh orang tua Ya, yang sekarang awareness-nya juga rendah ya, Mbak, soal corona. pengetahuan masyarakat tentang tentang corona sendiri dan penularannya. Kemarin kami coba operasi di distribusi di kantong-kantong kemiskinan di Surabaya Selatan ya. Apa Ternyata distribusi apa, Mbak? kita mendistribusikan 700 hand sanitizer, kemudian masker dan brosur edukasi apa itu corona dan social distance. Hmm. Ternyata masyarakat menengah ke bawah yang mengandalkan penghasilan dari daily base di sektor informal, misalnya tukang ojek, tukang becak, pemulung, pedagang asongan, itu kan dalam satu komunitas. Mereka bilang, corona itu apa? Bahkan kata corona aja mereka nggak tahu. Oh, corona-corona itu yang lagi rame di kota. Mereka Hmm. merasa ini problemnya orang kaya. Mereka melihat ngapain kok ikut sibuk. Dan soal hand sanitizer pun mereka bilang, ah saya nggak butuh. Ini kan yang butuh orang kaya. Nah, disinformasi seperti ini loh yang pemerintah itu hanya bermain di level tataran atas. Bahwa faktanya ada 700 orang yang ada di Surabaya Selatan di kawasan kumuh rel kereta api, mereka nggak tahu, jangankan ngomong social distance, jangankan lockdown, nggak ngerti. Yang mereka tahu adalah
ya normal aja kerja sehari-hari dan Hmm. corona adalah penyakit orang kaya. Oke. Nah, Artinya itu kan resiko ya. betul. Artinya apa resiko memang banyak sekali yang belum paham, banyak sekali yang nggak aware. Banyak, Maka banyak dalam tingkatan yang lebih kecil, misalnya dia terpapar virus corona, membawa virus itu ke rumah, ke dan rumah. kemudian sampai ke anak-anaknya. Lah, anaknya katanya guru, kata kepala sekolah, libur nggak boleh keluar. Itu yang dipahami. Hmm. Diliburkan tapi dikasih tugas di rumah. Oke, anak saya nih yang dari yang kecil-kecil sampai yang kuliah memang di rumah sibuk karena dikasih PR segala macam. Dan Hmm. orang tua hanya memberi pokoknya nggak boleh keluar nanti ada Satpol PP. Hanya berhenti di situ, nggak boleh keluar ada Satpol PP. Nah, Hmm. orang tuanya yang keluar-keluar kerja di Hmm. pasar, jadi pemulung, tukang becak. Hmm. Nah, mereka pulang, ini yang membawa karirnya. Ini Hmm. kan yang persoalan gitulah. Sejauh mana pemerintah melakukan edukasi. Hmm. Jangan merasa cukup ketika sudah memberi edaran di depan gedung negara itu automatically nyampe ke masyarakat level bawah. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Apalagi masyarakat udah tahu, yang sering keluar koran tuh kan orang kaya, itu kan pejabat, itu kan partai. Ya mereka berhenti mikirnya begitu. Itu problemnya pejabat. Mbak, perlu nggak dikampanyekan misalnya cuci tangan sebelum masuk rumah atau Betul, apapun lah yang masuk betul. ke wilayah-wilayah yang lebih private itu. Betul. Harus ada edukasi sebelum masuk rumah, sediakan paling enggak 1 ember dan cuci tangan. Ini apa? Iya. Sabun. Setiap Sabun, depan kalau rumah. kalau kalau ada hand sanitizer, kalau nggak ada sabun Betul. cuci ya. Kalau hand sanitizer saya sarankan itu karena handy ya. Anggap aja itu seperti handphone. Hmm. Taruh aja di sebelah handphone. Sekarang orang orang tidak punya orang miskin pun punya handphone. Ya Hmm. udah sebelahin. Yang jadi soal sekarang supply hand sanitizer itu sangat kurang. Hmm. Hmm. Nah, katanya ada supply, katanya ada sumbangan. Ini nggak bisa dijangkau. Kami aja yang membentuk tim relawan ya, Hmm. mencoba cari ke sumber-sumber pembuatan aja sulit setengah mati. Betul. Nah, kalau kita mau menggerakkan ada hand sanitizer, ya suplainya dong diperbanyak. Betul. Ini cuman kita mau cari kemana gitu, Untuk kecuali orang mengganti itu dengan sabun ya, Mbak? beda fungsinya. Kalau Hmm. hand sanitizer kita handy ya kemana-mana anak-anak disangoni itu, Hmm. ibunya bapaknya juga pegang. Tapi kan setelah pegang apapun, kalau mau masuk makanan ya, yaitu fungsinya ke mulut. Tapi kalau mau masuk rumah, nah pastikan sabun dan air mengalir itu di depan rumah satu-satu. Ini Hmm. pemerintah harus ngomong sampai ke level bawah Hmm. supaya anak di rumah yang pegang sembarang juga ini juga nggak terpapar oleh bekas tangannya Betul. bapak Betul. ibunya. Mbak, sorry, kan ada kebiasaan ini sebenarnya kebiasaan baik cium tangan, kemudian cipika-cipiki anak kepada bapaknya dan seterusnya. Apakah menurut Mbak Yuli sebagai apa namanya orang yang concern pada isu-isu anak, hal ini sementara perlu diubah dulu, Mbak? Gimana ya ngomongin tradisi juga agak Iya, berat. tradisi. Ini Sebenarnya kan kalau saya ekspresi lihat orang pada rasa sayang kepada sama anaknya ya, ya tapi kan justru itu membahayakan gitu. at Hmm. least sampaikan dulu ke anak-anak. Cuman supaya karena kebiasaan itu tidak seperti membalik tangan ya berhenti Hmm. berhenti gitu kan kadang orang dewasanya yang harus memastikan badannya bersih. Jadi Hmm. nggak cuma cuci tangan kalau masuk rumah, raup, cuci muka pakai sabun baru masuk. Karena ini nggak mudah langsung, nggak boleh gitu. Mereka akan apa ya, ya shock juga gitu. Hmm. Jadi orang tuanya yang harus cleaning, orang tuanya yang harus steril. Depan Ya. rumah tuh pastikan ada keran, kalau nggak ada ya ember dengan sabun, baru masuk rumah. Oke. Gitu.